Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya sendiri Syafika Munawarah dengan absen 16 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Yasmin dengan nomor absen 07. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Azim dengan nomor absen 25. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait tugas lapangan anggaran komprehensif pada usaha MPMP Atia. Baiklah, kita masuk ke gambaran umum perusahaan. Yang pertama yaitu ada sejarah perusahaan. MPMP Atia adalah usaha manufaktur yang bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam produksi MPMP, makanan khas Palembang. Usaha ini menawarkan berbagai jenis pempek dengan beragam isian, seperti adonan telur, sosis, bawang, ubi, dan kapal selam, untuk memenuhi selera konsumen. Pempek Atia berlokasi di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 38B, Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Pempek Atia telah menjadi pilihan masyarakat setempat karena dekat dengan kampus sehingga banyak dari pelanggan Pempek Atia adalah mahasiswa. Selain itu, usaha ini juga memiliki cabang di daerah Durian Tarung, Kota Padang, yang memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produk mereka. Pempek Atia dikelola seorang pemilik yang tidak hanya fokus pada bisnis pempek, tetapi juga menjual gorengan sebagai produk tambahan. Usaha ini memiliki 2 orang karyawan yang bekerja sama untuk memastikan proses produksi berjalan lancar dan menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya yaitu profil perusahaan, seperti yang tertera di makalah kelompok 7. Selanjutnya yaitu struktur perusahaan. Ada 3 orang, yaitu yang pertama pemilik dan 2 orang karyawannya, yaitu karyawan pengadonan dan karyawan penjualan. Tugas dari masing-masing bagian sebagai berikut. Yang pertama pemilik. Tugasnya yaitu mengelola dan mengawasi seluruh operasional perusahaan. Yang kedua bertanggung jawab atas perencanaan bisnis termasuk strategi, pengembangan usaha dan inovasi produk. Yang ketiga mengatur pembelian bahan baku dan mengelola keuangan. Yang keempat membuat keputusan penting terkait pemasaran dan arah pengembangan produk. Yang kedua yaitu karyawan pengadonan. Tugasnya yang pertama yang menyiapkan dan mencampur bahan baku sesuai resep dan takaran yang ditetapkan. Yang kedua mengolah adonan pempek agar mencapai kualitas dan konsistensi yang diinginkan. Yang ketiga menjaga kebersihan area kerja serta alat yang digunakan dalam proses pengadonan. Yang keempat memastikan kualitas adonan sebelum dipesan oleh konsumen. Yang ketiga karyawan penjualan. Tugasnya yaitu melayani pelanggan dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan tentang produk. Yang kedua, mengatur stok pempek yang tersedia untuk dijual, baik yang siap saji maupun yang beku. Yang ketiga, yaitu mengelola transaksi penjualan dan membuat laporan penjualan harian. Yang keempat, mengecek kualitas produk sebelum dijual untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke ringkasan data transaksi perusahaan. Yang pertama ada data penjualan. Dari wawancara yang telah dilakukan, MPMP Atia menghasilkan beberapa jenis produk, diantaranya pempek bawang dan pempek lenggang, dengan harga jual masing-masingnya, yaitu pada pempek bawang harganya Rp2.000, sedangkan pempek lenggang yaitu Rp6.000. Dari wawancara yang telah dilakukan, data penjualan dari MPMP Atia dalam waktu 5 bulan, Januari sampai Mei, yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan perkiraan penjualan atau sales forecast perusahaan di masa depan. Semua penjualan dilakukan secara tunai. Adapun total penjualan produk pempek Atia dalam waktu 5 bulan sebagai berikut. Pada bulan Januari, penjualan pempek ubi 2.753, sedangkan pempek lenggang 917, sehingga total penjualan pada bulan Januari 3.670. Pada bulan Februari, penjualan pempek ubi 3.098, sedangkan pempek lenggang 1.032, sehingga total penjualan pada bulan Februari 4.130. Pada bulan Maret, penjualan pempek ubi 4.680, sedangkan pempek lenggang yaitu 1.040, sehingga total penjualan pada bulan Maret 5.720. Pada bulan April,
penjualan pempek ubi 1.905, sedangkan pempek lenggang 1.905, sehingga total penjualan pada bulan April 3.810. Dan pada bulan Mei, penjualan pempek ubi 4.943, sedangkan pempek lenggang 1.256, sehingga total penjualan pada bulan Mei 6.199. Jadi, total keseluruhan penjualan pada bulan Januari sampai Mei yaitu 23.529. Dan pada masing-masing bagian yaitu pada empek-empek ubi 17.379, sedangkan pempek lenggang 6.150. Saat ini, usaha Pempek Atia melakukan penjualan produk pempek bawang dan pempek lenggang. Adapun data penjualan dari masing-masing produk memiliki proporsi penjualan sebagai berikut. Pada persentase pempek bawang yaitu 72%, sedangkan persentase penjualan pempek lenggang yaitu 28%. Selanjutnya yang kedua yaitu data kebutuhan bahan baku. Bahan baku yang digunakan oleh Pempek Atia dalam melakukan produksi pempek bawang dan pempek lenggang yaitu tepung dan telur. Dengan standar penggunaan bahan baku dari masing-masing produk sebagai berikut. A. Kebutuhan bahan baku. Yang pertama yaitu pempek bawang dengan sur pada tepung 0,028, sedangkan telur 0. Yang kedua yaitu pempek lenggang. Sur yang digunakan yaitu pada tepung 0,046, sedangkan telur 0,085. Selanjutnya yang B, kebutuhan bahan baku penolong. Pada pempek bawang, sur yang digunakan untuk minyak goreng yaitu 0,08, sedangkan gula merah 0,015. Pada pempek lenggang, sur yang digunakan minyak goreng yaitu 0,019, sedangkan sur yang digunakan pada gula merah yaitu 0,040. Yang ketiga, data pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dilakukan secara tunai. Yang A. Pembelian bahan baku. Berikut merupakan data pembelian bahan baku dalam melakukan produksi pempek bawang dan pempek lenggang di usaha Pempek Atia. Pada jenis bahan baku tepung, harganya yaitu 10.000 per kilo. Sedangkan jenis bahan baku telur, harganya 1.866 per butir. Yang B. Pembelian bahan penolong. Jenis bahan baku minyak goreng harganya 18.000 per liter. Sedangkan jenis bahan baku gula merah harganya 11.000 per kilo. Selanjutnya yang keempat yaitu tenaga kerja. Yang A. Tenaga kerja tidak langsung. Dari wawancara yang telah dilakukan, data gaji dari karyawan dihitung per hari, sehingga menghasilkan data tarif seperti berikut. Pada Departemen Pengadonan, gaji karyawan per harinya yaitu 50.000. Sedangkan Departemen Penjualan gaji karyawannya per hari yaitu 50.000 juga. Dan yang kelima yaitu biaya overhead pabrik. Yang A. Biaya listrik. Perusahaan mengeluarkan biaya listrik per bulannya yaitu sebesar 250.000. Penggunaan listrik ini digunakan untuk lampu yang dihidupkan pada malam hari. Yang B. Biaya sewa tempat. Perusahaan mengeluarkan biaya sewa tempat per bulannya yaitu sebesar 2.500.000. Dan yang C. Biaya lain-lain. Perusahaan mengeluarkan biaya pemakaian gas per bulannya yaitu sebesar 240.000. Selanjutnya kita masuk ke materi 3.2 yang membahas tentang penyesuaian anggaran komprehensif. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, di mana tahapan pertama dalam menyusun anggaran penjualan adalah membuat ramalan penjualan atau forecast penjualan. Penyusunan forecast penjualan, kami menggunakan metode least square. Berikut data penjualan dan perhitungan forecast penjualan dari Pempek Atia. Pada bulan Januari, penjualannya yaitu sebanyak 3.670, di mana X-nya sama dengan min 2, X kuadrat yaitu 4, X kali Y sama dengan min 7.340. Nah, untuk bulan Februari penjualannya sebanyak 4.130. Untuk X-nya min 1, X kuadrat sama dengan 1, dan X kali Y sama dengan 4.130. Untuk bulan Maret penjualannya yaitu 5.720,
X sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 0, dan X kali Y sama dengan 0. Pada bulan April, penjualannya sebanyak 3.810. Untuk X sama dengan 1 dan X kuadrat yaitu 1, X kali Y sama dengan 3.810. Untuk bulan Mei, penjualannya sebanyak 6.199. Untuk X sama dengan 2, X kuadrat sama dengan 4, X kali Y sama dengan 12.398. Total untuk penjualan sebanyak 23.529. X sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 10, dan total untuk X kali Y sama dengan 4.738. Nah, untuk mencari nilai A nya yaitu sigma Y per N sama dengan 23.529 per 5 sama dengan 4.706. Untuk mencari nilai B yaitu sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 4.738 per 10 sama dengan 474. Untuk mencari Y bulan Juni 1 yaitu 4.706 ditambah 476 kali 6 sama dengan 7.550. Untuk Y Juni kedua sama dengan 4.706 ditambah dalam kurung 474 kali 7 sama dengan 8.024, dan begitu seterusnya sampai Y Juni yang ke-7. Nah, lalu selanjutnya kita membuat recap forecast, di mana penjualan untuk bulan Juni 7.550, untuk bawangnya 436, dan untuk lenggang sebanyak 2.114. Penjualan untuk bulan Juli sebanyak 8.024, untuk bawangnya 5.777, dan untuk lenggang 2.247. Penjualan pada bulan Agustus sebanyak 8.498, untuk bawangnya 6.119, dan untuk lenggang 2.379. Penjualan untuk bulan September yaitu 8.972, di mana produk untuk bawangnya 6.460 dan untuk lenggang 2.512. Penjualan pada bulan Oktober sebanyak 9.446, di mana produk untuk bawang sebanyak 6.801 dan untuk lenggang 2.645. Dan penjualan pada bulan November sebanyak 9.920, di mana produk untuk bawang sebanyak 7.142 dan untuk lenggang sebanyak 2.778. Penjualan pada bulan November sebanyak 10.394. Produk untuk bawang sebanyak 7.484 dan untuk lenggang sebanyak 2.910. Total penjualannya yaitu 62.804. Total untuk produk bawang sebanyak 45.219 dan total untuk lenggang sebanyak 17.585. Nah, selanjutnya kita menyusun anggaran penjualan untuk periode Juni sampai Desember 2025. Penjualan untuk Juni sebanyak 7.550. Kuantiti untuk pempek bawang sebanyak 5.436 dengan harga 2.000. Totalnya yaitu 10.872.000. Sedangkan untuk pempek lenggang kuantitinya sebanyak 2.114 dengan harga 6.000, jadi totalnya itu 12.684.000. Begitu juga seterusnya untuk bulan Juli sampai Desember, datanya sesuai dengan data di atas dengan harga yang sama, itu 2.000 untuk pempek bawang dan 6.000 untuk pempek lenggang. Jadi total penjualan bulan untuk periode Juni dan Desember yaitu 62.804. Kuantiti untuk pempek bawang yaitu 45.216 dan total untuk pempek bawang sama dengan 90.437.760 rupiah. Dan total kuantiti untuk pempek lenggang 17.585. Total harga untuk pempek Palembang sama dengan 105.910.720 rupiah. Nah, dari penjualan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penjualan untuk pempek bawang adalah 90.437.760,
Dan untuk pempek lenggang sebesar Rp510.510.720. Selanjutnya kita menyusun anggaran produksi. Setelah menyusun anggaran penjualan, tahapan selanjutnya adalah menyusun anggaran produksi. Anggaran produksi disusun berdasar data dari anggaran penjualan dan persediaan barang awal dan akhir. Berikut tabel dalam menyusun anggaran produksi untuk pempek bawang. Penjualan untuk bulan Juni sebanyak 5.436. Persediaan akhirnya tidak ada, jadi barang tersedia yaitu penjualan ditambah persediaan akhir sebanyak 5.436. Persediaan awalnya tidak ada, jadi total produksi untuk bulan Juni sebanyak 5.436. Penjualan untuk bulan Juli sebanyak 5.777. Persediaan akhirnya tidak ada, jadi total barang tersedia itu 5.777. Persediaan awalnya juga tidak ada, jadi total produksi sama dengan 5.777. Penjualan untuk bulan Agustus sebanyak 6.119. Persediaan akhir tidak ada, barang tersedia sama dengan 6.119. Persediaan awal juga tidak ada, jadi produksi bulan Agustus sama dengan 6.119. Penjualan untuk bulan September sebanyak 6.460. Persediaan akhirnya tidak ada, total barang tersedia sama dengan 6.468. Persediaan awalnya tidak ada, jadi produksi untuk bulan September sama dengan 6.468. Penjualan untuk bulan Oktober sebanyak 6.801. Persediaan akhir tidak ada, barang tersedia sama dengan 6.801. Persediaan awal juga tidak ada, jadi produksi untuk bulan Oktober sama dengan 6.801. Penjualan untuk bulan November sebanyak 7.142. Persediaan akhirnya tidak ada, barang tersedia sama dengan 7.142. Persediaan awal juga tidak ada, jadi produksi untuk bulan November sama dengan 7.142. Penjualan untuk bulan Desember sebanyak 7.484. Persediaan akhirnya tidak ada, jadi barang tersedia sama dengan 7.484. Persediaan awal juga tidak ada, jadi produksi untuk bulan Desember sebanyak 7.484. Total penjualan sama dengan 45.216. Total untuk persediaan akhirnya itu tidak ada. Total barang tersedia sama dengan 45.219. Total persediaan awal juga tidak ada, jadi total produksi keseluruhannya sama dengan 45.216. Berdasarkan tabel data dapat dilihat bahwa jumlah produksi untuk pempek bawang adalah sebesar 45.219. Selanjutnya anggaran produksi untuk pempek lenggang. Penjualan untuk bulan Juni sebanyak 2.114. Persediaan akhirnya tidak ada, barang tersedia sama dengan 2.114. Persediaan awalnya juga tidak ada, jadi produksi untuk bulan Juni sama dengan 2.114. Penjualan untuk bulan Juli sebanyak 2.247. Persediaan akhirnya tidak ada, barang tersedia sama dengan 2.247. Persediaan awalnya juga tidak ada, jadi persediaan untuk bulan Juli sama dengan 2.247. Penjualan untuk bulan Agustus sebanyak 2.379. Persediaan akhirnya tidak ada, barang tersedia sama dengan 2.379. Persediaan awalnya juga tidak ada, jadi produksi untuk bulan Agustus sama dengan 2.379. Penjualan untuk bulan September sama dengan 2.512. Persediaan akhir tidak ada, barang tersedia sama dengan 2.512. Persediaan awalnya juga tidak ada, jadi produksi untuk bulan September sama dengan 2.512. Penjualan untuk bulan Oktober sama dengan 2.619. Persediaan akhirnya tidak ada, barang tersedia sama dengan 2.645. Persediaan awalnya juga tidak ada, jadi produksi untuk bulan September sama dengan 2.512. Penjualan untuk bulan Oktober sebanyak 2.415. Persediaan akhirnya tidak ada, barang tersedia sama dengan 2.645. Persediaan awal juga tidak ada, jadi produksi untuk bulan Oktober sebanyak 2.645. Penjualan untuk bulan November sebanyak 2.778. Persediaan akhir tidak ada, barang tersedia sama dengan 2.778. Persediaan awalnya juga tidak ada, jadi produksi
Untuk November sama dengan 2.778. Penjualan untuk bulan Desember sebanyak 2.918. Persediaan akhir tidak ada. Barang tersedia sama dengan 2.910. Persediaan awalnya juga tidak ada. Produksi untuk bulan Desember sama dengan 2.910. Total penjualan sama dengan 17.585. Total persediaan akhir tidak ada. Total barang tersedia sama dengan 17.585. Total persediaan awal juga tidak ada. Total produksi untuk pempek lenggang sama dengan 17.585. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah produksi untuk pempek lenggang adalah sebesar 17.585. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, di mana anggaran kebutuhan bahan baku dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi dikali dengan standar penggunaan atau standar usage rate atau SUR. Dari data di atas dapat disusun anggaran kebutuhan bahan baku sebagai berikut. Anggaran kebutuhan bahan baku untuk pempek bawang. Produksi untuk bulan Juni sebanyak 5.436. Untuk tepung yaitu 0,028. Total kebutuhan 1.502. Dan untuk telur tidak ada karena produk pempek bawang tidak menggunakan telur. Begitu juga untuk bulan Juli sampai Desember sesuai dengan tabel dari data di atas dengan SUR yang sama. Jadi total untuk produksi pempek bawang sama dengan 45.219. Total SUR-nya sama dengan 0,028 dan total kebutuhan tepung sama dengan 1.266. Selanjutnya anggaran kebutuhan bahan baku untuk produk pempek lenggang. Produksi untuk bulan Juni yaitu 5.436. SUR tepung sama dengan 0,046. Kebutuhannya sama dengan 250. Sedangkan SUR untuk telur yaitu 0,085 dikali dengan jumlah produksi. Total kebutuhan sama dengan 4.162. Produksi untuk bulan Juli sama dengan 5.777. SUR untuk tepung sama dengan 0,046 dikali dengan jumlah produksi sama dengan 266. Dan SUR untuk telur sama dengan 0,085 dikalikan dengan jumlah produksi, dapatlah total sama dengan 491. Begitu juga untuk bulan Agustus sampai Desember sesuai dengan data yang telah kita susun di atas dengan SUR-nya sama dan kebutuhan dari hasil kali masing-masing SUR dari jumlah produksi. Jadi dapat kita tahu total untuk produksi pempek lenggang sama dengan 45.219 dan SUR tepung sama dengan 0,046. Total kebutuhan tepung sama dengan 2.080 dan total untuk kebutuhan telur sama dengan 3.844. Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa bahan baku yang dibutuhkan untuk pempek pada tahun 2025 yaitu tepung untuk produk pempek bawang sebesar 1,3 kg, sedangkan bahan baku tepung dan telur untuk produk pempek lenggang sebesar 2 kg dan 3,8 butir telur. Poin yang keempat membahas tentang anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian adalah anggaran rencana belanja perusahaan. Anggaran pembelian dilakukan dengan cara menambah kebutuhan bahan baku dengan persediaan akhir lalu dikurangi dengan persediaan awal, sehingga dapatlah jumlah pembelian. Untuk mendapatkan total pembelian, caranya yaitu jumlah pembelian dikalikan dengan harga. Dari data data dapat disusun anggaran pembelian dari masing-masing produk sebagai berikut. Nah, ini kita akan menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk produk bawang dan lenggang. Yang pertama itu kita menyusun anggaran kebutuhan bahan baku tepung. Kebutuhan untuk bulan Juni sebanyak 402, persediaan akhirnya tidak ada. Yang tersedia sama dengan 402, persediaan awalnya juga tidak ada, jadi total pembelian untuk bulan Juni sebanyak 402. Harga belinya yaitu 10.000. Total pembelian untuk bulan Juni sama dengan 4.020.000. Kebutuhan untuk bulan Juli sebanyak 428, persediaan akhirnya tidak ada. Bahan tersedia sama dengan 428, persediaan awalnya juga tidak ada.
Jadi pembeliannya sebanyak 428, harga beli 10.000, total pembelian sama dengan 4.280.000. Kebutuhan untuk bulan Agustus sebanyak 452, pembelian akhirnya tidak ada, total yang tersedia sama dengan 452, persediaan awalnya juga tidak ada, pembelian sama dengan 452, harga beli sama dengan 10.000. Jadi total pembelian sama dengan 10.000 dikali 452 sama dengan 4.580.000. Begitu seterusnya untuk bulan September sampai Desember. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembelian untuk tepung dari bulan Juni sampai Desember masing-masing yaitu Rp 4.020.000. Untuk bulan Juli sebesar 4.280.000, untuk bulan Agustus sebesar 4.520.000, untuk bulan September sama dengan 4.780.000, untuk bulan Oktober sebesar 5.030.000, untuk bulan November sama dengan 5.290.000, dan untuk bulan Desember sama dengan 5.540.000. Nah, selanjutnya anggaran pembelian bahan baku untuk telur, di mana kebutuhan untuk bulan Juni sebesar 462, persediaan akhirnya tidak ada, bulan yang tersedia sama dengan 462, persediaan awalnya juga tidak ada. Jadi pembelian untuk bulan Juni sebanyak 462, sedangkan harga beli telur sama dengan 1.866. Total pembelian untuk bulan Juni sama dengan 862.092 rupiah. Kebutuhan untuk bulan Juli sebanyak 491, persediaan akhirnya tidak ada, yang tersedia sama dengan 491, persediaan awalnya juga tidak ada. Jadi pembelian sama dengan persediaan kurang persediaan awal sama dengan 491, harga belinya sama dengan 1.866. Total pembelian untuk bulan Juli sama dengan 916.206 rupiah. Begitu seterusnya untuk bulan Agustus, September, Oktober sampai Desember. Dari tabel data dapat dilihat bahwa jumlah pembelian untuk telur dari bulan Juli yaitu 462, di bulan Juni yaitu 862.092, untuk bulan Juli sebesar 916.206, untuk bulan Agustus sebesar 970.320, untuk bulan September sebesar 1.024.434, dan total pembelian untuk Oktober sebesar 1.078.548, untuk bulan November sebesar 1.132.662, dan untuk Desember sama dengan 1.186.776. Selanjutnya kita masuk ke poin kelima, yaitu anggaran biaya pembelian bahan baku, di mana anggaran biaya pembelian bahan baku ini adalah menghitung anggaran pembelian bahan baku. Dapat dihitung anggaran biaya bahan baku untuk MP Atia dengan tujuan menghitung anggaran biaya bahan baku untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam pembelian bahan baku yang dibutuhkan. Dari data di atas dapat disusun anggaran biaya bahan baku sebagai berikut. Ini adalah anggaran pembelian bahan baku untuk produk bawang. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa biaya pembelian bahan baku untuk produk bawang untuk tepungnya sebesar 12.660.000, sedangkan untuk telurnya tidak ada karena produk bawang tidak menggunakan telur. Nah, ini adalah anggaran pembelian bahan baku untuk produk lenggar. Harga tepungnya itu Rp10.000 dan harga telurnya Rp1.866 per unit. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya pembelian bahan baku untuk produk lenggar tepungnya sebesar 20.800.000 dan untuk telurnya sebesar 7.171.038. Nah, ini adalah tabel rekap anggaran pembelian bahan baku bawang dan lenggang sesuai dengan anggaran pembelian bahan baku dari tabel di atas yang telah kita susun. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ke-6, yaitu anggaran kebutuhan bahan penolong. Anggaran kebutuhan bahan penolong dihitung berdasar jumlah produk yang diproduksi dikalikan dengan standar penggunaan atau standar usage rate atau seluruh bahan penolong. Dari data di atas dapat disusun anggaran kebutuhan bahan penolong sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita menyusun anggaran bahan baku penolong untuk produk bawang.
dimana untuk periode Juni sampai Desember produksinya sebanyak yang telah kita bikin data di atas. Suruh untuk minyak goreng sama dengan 0,08 dan suruh untuk gula merah sama dengan 0,015. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa bahan penolong yang dibutuhkan untuk produk bawang yaitu minyak gorengnya sebesar 362 liter, sedangkan untuk gula merahnya yaitu 678 kg. Selanjutnya kita membuat anggaran kebutuhan bahan baku untuk produk lenggang untuk periode Juni sampai Desember. Suruh untuk minyak gorengnya yaitu 0,019 dan suruh untuk gula merahnya yaitu 0,040. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa bahan penolong yang dibutuhkan untuk produk lengger yaitu minyak gorengnya sebesar 334 liter, sedangkan untuk gula merahnya yaitu 703 kg. Di sini saya akan menjelaskan anggaran pembelian bahan penolong. Dari data di atas dapat diperoleh anggaran pembelian bahan penolong sebagai berikut. Pempek Atia, anggaran pembelian bahan penolong, produk bawang dan lenggang. Keterangannya itu adalah kebutuhan yaitu minyak goreng. Di bulan Juni kebutuhannya itu kebutuhannya 84. Di Juli itu 89, di Agustus itu 94, di September itu 99, di Oktober itu 105, di November itu 110, di Desember 115. Persediaan akhirnya di minyak goreng itu tidak ada sampai bulan Desember. Kalau yang tersedia di bulan Juni yaitu 84, 89, 94, 99, 105, 110, 115. Di persediaan awal minyak goreng sampai bulan Desember itu tidak ada. Pembelian di bulan Juni yaitu sebesar 84, di bulan Juli 89, di Agustus 94, di September 99, di Oktober 105, November 110, Desember 115. Dan harga beli minyak goreng itu di bulan Juni ada 18.000, di Juli 18.000, Agustus 18.000, September 18.000, Oktober 18.000, November 18.000, Desember 18.000. Total pembelian di bulan Juni yaitu 1.512.000, di bulan Juli 1.602.000, di Agustus 1.692.000, di September 1.782.000, di Oktober 1.890.000, di November 1.980.000, di Desember 2.070.000. Kalau anggaran pembelian bahan penolong yaitu di gula merah, yaitu ada kebutuhan di bulan Juni ada 166, di Juli 177, di Agustus 187, di September 197, di Oktober 208, di November 218, di Desember 229. Persediaan akhir di gula merah sampai bulan Desember itu tidak ada. Dan tersedia di gula merah di bulan Juni yaitu 166, di Juli 177, Agustus 187, September 197, Oktober 208, di November 218, di Desember 229. Persediaan awal di gula merah sampai bulan Desember itu tidak ada. Kalau pembelian di gula merah di bulan Juni 166, di Juli 177, Agustus 187, September 167, Oktober 208, November 218, Desember 229. Harga beli gula merah di bulan Juni 11.000, di Juli 11.000, Agustus 11.000, September 11.000, Oktober 11.000, November 11.000, Desember 11.000. Dan total pembelian di bulan Juni adalah 1.876.000, di Juli 1.949.000, di Agustus 2.057.000, di September 2.167.000, di Oktober 2.288.000, di
Di November 2.398.000, di Desember 2.519.000. Kalau anggaran pembelian bahan penolong di produknya itu ubi dan lenggang, yaitu ada Juni. Juni ini ada minyak goreng. Di Juni ini kebutuhannya 84. Di harganya 18.000, jumlahnya 1.512.000. Kalau gula merah di bulan Juni itu kebutuhannya 166, harganya 11.000, jumlahnya 1.826.000. Total di bulan Juni minyak goreng dan gula merah yaitu 3.338.000. Kalau di bulan Juli itu minyak goreng kebutuhannya 89.000, harganya 18.000, jumlahnya 1.622.000. Kalau gula merah di bulan Juli yaitu 177, harganya 11.000, jumlahnya 1.949, dan total minyak goreng dan gula merah di bulan Juli yaitu 3.551.000. Di bulan Agustus minyak goreng kebutuhannya 94.000, harganya 18.000, jumlahnya 1.692.000. Kalau gula merah di bulan Agustus 187, harganya 11.000, jumlahnya 2.057.000. Total minyak goreng dan gula merah di bulan Agustus adalah 3.749.000. Kalau di bulan September minyak goreng kebutuhannya 99, kalau harganya 18.000, jumlahnya 1.782.000. Kalau gula merah di bulan September yaitu kebutuhannya 197, harganya 11.000, jumlahnya 2.167.000. Dan total di bulan September yaitu 3.949.000. Di bulan Oktober di minyak goreng itu kebutuhannya 105, harganya 18.000, jumlahnya 1.860.000. Di gula merah di bulan Oktober yaitu kebutuhannya 208, harganya 11.000, jumlahnya 2.288.000. Total minyak goreng dan gula merah di bulan Oktober adalah 4.178.000. Di bulan November minyak goreng yaitu kebutuhannya 110, harganya 10.000, jumlahnya 1.980.000. Kalau gula merah di bulan November kebutuhannya 218, harga 11.000, jumlahnya 2.398.000. Total di bulan November yaitu minyak goreng dan gula merah yaitu 4.378.000. Di Desember minyak goreng kebutuhannya 115, harganya 18.000, jumlahnya 2.070.000. Kalau gula merah di bulan Desember kebutuhannya 229, harganya 11.000, jumlahnya 2.516, dan total minyak goreng dan gula merah di bulan Desember yaitu 4.589.000. Total minyak goreng kebutuhannya adalah 696, dan harga minyak goreng seluruh Juni sampai Desember yaitu 126, dan jumlah minyak goreng Juni sampai Desember yaitu 12.528.000. Kalau gula merah ini kebutuhannya totalnya 1.382, dan harga 77.000, dan jumlah 15.204. Dan total keseluruhan dari Juni sampai Desember yaitu 27.732.000. Sekarang masuk ke anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung. Anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung untuk Pempek Atia mencakup biaya yang terkait dengan pembuatan pempek dengan data sebagai berikut. Pempek Atia anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung, jabatan karyawan, gaji per orang itu 1.500.000, jumlah karyawannya 2, gaji per bulannya 3 juta, total 7 bulan 21 juta rupiah. Dari data di atas, gaji karyawan per bulan sebesar 1.500.000. Masuk ke anggaran BOP. Anggaran BOP adalah semua biaya yang dilakukan dalam proses produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Berikut adalah anggaran biaya overhead pabrik Pempek Atia. Pempek Atia, anggaran BOP. Jenis BOP-nya ada biaya listrik. Biaya listrik
di PMP Atia ini di bulan Juni sampai Desember yaitu 250.000. Totalnya yaitu 1.750.000. Kalau biaya sewa tempat di PMP Atia ini di bulan Juni sampai Desember yaitu 2.500.000. Total keseluruhan 17.500.000. Biaya lain-lain di PMP Atia ini di bulan Juni sampai Desember yaitu 240.000. Total keseluruhannya yaitu 1.680.000. Kalau biaya bahan baku penolong di PMP Atia ini di bulan Juni ada 3.338, di bulan Juli 3.551, di Agustus 3.749, di September 3.949, di Oktober 4.178, di November 4.378, di Desember 4.589. Total keseluruhannya yaitu 27.732.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung di bulan Juni sampai di bulan Desember yaitu 3 juta dan total keseluruhannya yaitu 21 juta. Jadi total di bulan Juni ini termasuk biaya listrik, biaya sewa tempat, biaya lain-lain, biaya bahan baku penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu 9.328.000. Di bulan Juli 9.541.000. Di Agustus 9.739, di September 9.939, di Oktober 10.168.000, 10.168, di November 10.368, di Desember 10.579.000, dan totalnya yaitu 69.662.000. Sekarang masuk ke anggaran harga pokok produksi. HPP adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa dalam periode waktu tertentu. Berikut anggaran harga pokok produksi pada PMP Atia. PMP Atia, anggaran harga pokok produksi, yaitu produknya yaitu bawang. Di bulan Juni, biaya bahan baku yaitu Rp1.520.000. Biaya overheadnya adalah yaitu 8.500.000. Harga pokok produksi 10.020.000. Produksinya 5.436. HPP per produk yaitu 1.843. Di bulan Juli, biaya bahan baku adalah 1.620.000. Biaya overhead 8.700.000. Harga pokok produksi 10.320.000. Diproduksi 5.777. HPP per produk yaitu 1.786. Di bulan Agustus biaya bahan baku yaitu Rp1.710.000. Biaya overhead 8.900.000. Harga pokok produksi Rp10.610.000. Produksinya 6.116. HPP per produk 1.734. Di bulan September, biaya bahan baku Rp1.810.000. Biaya overhead Rp9.100.000. Harga pokok produksi Rp10.910.000. Produksinya 6.460. HPP per produk 1.689. Di bulan Oktober, biaya bahan baku Rp1.900.000, biaya overhead Rp9.300.000, harga pokok produksi Rp11.200.000, produksi Rp6.801, HPP per produk Rp1.647. Di bulan November, biaya bahan baku Rp2 juta, biaya overhead Rp9.500.000, harga pokok produksi Rp11.500.000, produksi 7.142, HPP per produk 1.610. Di bulan Desember, biaya bahan baku 2.100.000, biaya overhead 9.900.000, harga pokok produksi 12 juta, produksi 7.484, HPP per produk 1.603. Total biaya bahan baku yaitu 12.660.000. Kalau total biaya overhead Rp63.100.000, harga pokok produksi Rp76.560.000,
produksi 45.216, HPP per produk 11.113. Dari data-data dapat kita lihat bahwa HPP dari produk bawang ini lebih kurang 1.600. Kalau pempek Atia ini, kalau yang produk lenggang ini, anggaran harga pokok produksi di bulan Juni itu biaya bahan baku 3.326.92.000, biaya overhead 3.100.000, harga pokok produksi 6.462.92.000, produksinya 2.114, HPP per produk 3.057.000. Kalau di bulan Juli biaya bahan baku 3.576.206.000 rupiah, biaya overhead 3.200.000, harga pokok produksi 6.776.206.000 rupiah, produksi 2.247, HPP per produk 3.016.000 rupiah. Di bulan Agustus biaya bahan baku 3.780.320.000 rupiah, biaya overhead 3.300.000, harga pokok 7.080.320.000 rupiah, produksi 2.379, HPP per produk 2.176. Di bulan September biaya bahan baku 3.194.434, biaya overhead 3.400.000, harga pokok produksi 7.394.434, produksi 2.512, HPP per produk 2.144. Di bulan Oktober 4.208.548, biaya overhead 3.500.000, harga pokok produksi 7.708.548, produksi 2.645, HPP per produk 2.114. Di bulan November biaya bahan baku 4.422.662, biaya overhead 3.500.000, harga pokok produksi 7.122.662, produksinya 2.778, HPP per produk 2.852. Di Desember 4.626.776, biaya overhead 3.505.360, harga pokok produksi 8.132.136, produksinya 2.110, HPP per produk 2.765. Total biaya bahan baku yaitu 27.971.38, biaya overhead 23.505.360, harga pokok produksi 51.476.398, produksinya 17.585, HPP per produk 20.553. Dari data-data dapat kita lihat bahwa HPP dari produk lenggang lebih kurang sekitar 2.700. Sekarang masuk ke anggaran laba rugi. Pempek Atia anggaran laba rugi. Kalau bawang itu penjualannya 90.437.760. Kalau lenggang ini 105.510.720. Totalnya 195.148.480. HPP-nya yaitu di bawang ini ada 76.560, kalau di lenggang ini 54.233.38, dan total HPP adalah 130.793.38. Dan laba kotor dari bawang ini adalah 13.877.760. Kalau di bagian lenggang ini yaitu 51.277.682, dan total laba kotor dari bawang dan lenggang ini sebesar 65.155.442. Dan ada pula beban-beban dari pempek Atia. Yang pertama ini adalah beban listrik dan gas sebesar 3.430, dan bebas sewa bangunan sebesar 17.500. Biaya ADM umum 1.500.000, biaya penjualannya adalah 2.500.000. Total beban keseluruhan sebesar
24.930. Dan laba bersih dari PMP Atia ini 65.155.442 dikurang 24.930, hasilnya 40.225.442. Jadi laba yang dapat kita peroleh dalam 7 bulan terakhir tahun 2024 ini yaitu sebesar 40.225.442. Sekarang masuk ke anggaran kas. PMP Atia anggaran kas tahun 2025. Keterangannya yaitu ada saldo kas awal. Di bulan Juni 1.500.000, di bulan Juli 10.845.908, di Agustus 21 143.582, di September 32.428.22.000, di Oktober 44.677.228, November 57.872.200, Desember 72.031.38. Penerimaan kas. Penjualannya di bulan Juni 23.556, di bulan Juli 25.034.880, Agustus 26.513.760, September 27.992.640, Oktober 29.471.520, November 30.990.400, Desember 32.429.280. Jadi total kas di bulan Juni yaitu 25.056.000, Juli 35.890.788, di Agustus 47.657.342, September 60.420.662, Oktober 74.148.748, November 88.822.600, Desember 104.461.218. Kalau pengeluaran kas di PMP Atia ini ada pembelian bahan baku. Di bulan Juni 4.882.092, di Juli 5.166.206, di Agustus 5.460.320, September 5.804.434, di Oktober 6.108.548, November 6.422.662, Desember 6.726.776. Pembelian bahan penolong di bulan Juni yaitu 3.338, di Juli 3.551, di Agustus 3.749, September 3.949, di Oktober 4.178, di November 4.378, Desember 4.589. Biaya tenaga kerja tidak langsung di bulan Juni ada 3 juta sampai bulan Desember yaitu 3 juta. Kalau biaya lain-lain di bulan Juni sampai Desember sebesar 240. Kalau biaya listrik di bulan Juni sampai Desember itu 250. Kalau biaya sewa tempat 2.500.000 di bulan Juni sampai Desember sebesar 2.500.000. Jadi total pengeluaran kas di bulan Juni adalah 14.210.92, di bulan Juli 14.737.206, Agustus 15.229.320, September 15.743.434, Oktober 16.276.548, November 16.760.662, Desember 17.305.776. Jadi kas akhir di PMP Atia ini di bulan Juni yaitu 10.845.108, di bulan Juli 21.143.582, di Agustus 32.428.22.000 rupiah, September 44.677.228, Oktober 57.872.200, November 72.031.938, Desember 47.155.442.
Sehingga kas akhir yang dimiliki oleh PMP Atia di bulan Desember sebesar 87.155.442. Di sini masuk ke anggaran neraca PMP Atia. Di sebelah kiri ini ada aset lancar, yaitu kas dan bank 87.155.442. Persediaan bahan baku 5 juta, persediaan barang jadi tidak ada, dan total aset lancar yaitu 92.155.442. Dan ada aset tidak lancar yaitu peralatan sebesar 15 juta dan akumulasi penyusutan 3 juta. Jadi total aset tidak lancar yaitu 12 juta. Dan total aset keseluruhan adalah 104.155.442. Sebelah kanan ini ada utang usaha sebesar 5 juta dan total liabilitas 5 juta. Dan ada ekuitas modal pemiliknya sebesar 58.130.000 dan saldo laba 40.225.442 dan total ekuitas adalah 99.155.442. Dan total liabilitas dan ekuitas yaitu 5 juta ditambah 99.155.442 yaitu sebesar 104.155.442. Sehingga total liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan PMP Atia di bulan Desember adalah 112.562.82.000. Berikut ada lampiran. Gambar pertama yaitu usaha PMP Atia, gambar kedua produksi perusahaan PMP Atia, yang gambar ketiga kunjungan ke perusahaan PMP Atia, gambar keempat yaitu proses penggorengan pempek, dan gambar kelima yaitu dokumentasi setelah melakukan wawancara di perusahaan PMP Atia. Dengan berakhir penjelasan laporan tugas lapangan tadi, maka saya dan rekan-rekan kelompok 7 mau meminta maaf kalau ada kesalahan selama penjelasan materi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.